kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Terima kasih Bapak Yahweh berbicara kepada kami mempelai kudus Adonai Yeshua Mashiach siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wirakodes, kami sambut Dafarmu, Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, mempelai Adon Yeshua HaMashiach. Ya, Shabbat Shalom. Ya, Shabbat Shalom buat kita yang beribadah secara offline maupun online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita kembali beribadah di Sabat ini, suatu waktu yang sangat cepat ya, sangat-sangat cepat. Ya, mungkin saya merasakannya sangat cepat ya. Perasaan baru kemarin, bahkan sekarang sudah di akhir bulan Agustus, sebentar lagi September, sebentar lagi akhir tahun. Wah, kedatangan Adon Yeshua Mashiach sudah semakin dekat ya. Sementara bagi orang-orang yang tidak percaya kedatangan Adon Yeshua Mashiach, mereka mengatakan bisa kapan saja ya. Mereka mengatakan itu random ya, yang rapture itu random katanya, bisa dari mana saja di seluruh dunia ya. Tapi ya itulah namanya setan, fallen angel, dia menutup rahasia-rahasia ini seperti tadi yang kita nyanyikan lagu YYRH, Yahweh Yeshua Ruach Kodes, di mana rahasia itu tersembunyi ya, dan tidak semua orang bisa mengetahui atau mengerti dari rahasia yang disampaikan oleh Bapak Yahweh, Adon Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes ya. Itu adalah suatu rahasia yang luar biasa. Oke, kita akan masuk ke dalam visi dan misi, hierarki Samaim, dan juga latar belakang mengenai pelayanan kita di YRH Ministry. Sebagaimana kita ketahui, YRH Ministry itu memiliki visi adalah masuk ke Samaim pada saat rapture, ya, masuk ke surga. Ya, Samaim itu bahasa Ibrani, bahasa Indonesia yang sudah diindonesiakan adalah surga. Ya, jadi visi kita adalah masuk ke surga pada saat rapture. Artinya kita masuk ke surga tidak mengalami kematian. Ya, kita diangkat hidup-hidup. Ya. Itu yang kita imanin ya. Jadi saya kadang-kadang sedih ya, banyak orang-orang di luar sana itu ketika mau masuk terlalu banyak persyaratannya. Dia bilang, wah nanti kalau saya mati siapa yang menguburkan ya. Mereka berbicara kalau mati, padahal visi kita tidak mati ya, kita di rapture ya, arfaso, diangkat hidup-hidup ya, tubuh kita diubah ya, tubuh daging ini diubah di awan-awan menjadi tubuh kemuliaan, dan kita bersama-sama dengan Adon Yeshua HaMashiach di awan-awan, dan kita dijemput khusus ya. Makanya banyak orang tidak mengerti rapture itu sebenarnya adalah suatu rancangan yang sudah dibuat oleh Bapa Yahweh sejak sebelum permulaan dunia, bahkan sejak sebelum dia menciptakan malaikat ya. Rancangan rapture atau rancangan untuk menjemput mempelai Adon Yeshua HaMashiach itu sudah dirancang sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi bukan mendadak ya, bukan mendadak wah rapture nanti ini, tidak. Tetapi juga ada pola-polanya. Artinya seperti kita ketahui, kita nanti akan memasuki yang namanya hari terakhir ya, di kerajaan 1000 tahun. Itu bicara hari ke-7 ya, hari terakhir 1000 tahun. Artinya sekarang ini kita berada di hari ke-6, hari terakhir ya, untuk rapture ya, sebelum masuk ke kerajaan 1000 tahun ya. Itu yang kita harus pahami, itulah visi kita ya.
masuk Samaim pada saat rapture. Lalu pelayanan kita memiliki pelayanan kantor pusatnya di surga, Samaim, ya, Yerusalem baru, ya. Itulah kantor pusat kita, bukan di bumi, ya. Kantor pusat kita tidak ada di bumi. Kita ini YRH Ministry yang di bumi di Jakarta ini adalah cabang, ya. Dan kita memiliki gembala agung sinode pusat, yaitu YRH Echad, ya, bukan manusia, ya. Gembala agung kita adalah YRH Echad. Jadi saya itu ditunjuk oleh YRH Echad, ya. Artinya bukan saya gembala pusat, ya. Gembala pusat kita itu YRH Echad. Jadi kalau ada orang yang mengklaim saya itu gembala palsu, ya, dia berurusan dengan gembala yang benar, ya, gembala agung YRH Ministry, yaitu YRH Echad yang ada di Samaim. Artinya, ya, kalau dia mengklaim kita gembala palsu, berarti dia mengklaim YRH Echad itu gembala palsu. Dan itu urusannya tidak main-main, ya. Itu urusannya hidup kekal atau mati kekal, ya. Jangan main-main. Makanya kita harus menjaga mulut kita, ya. Kita harus menjaga perkataan kita. Makanya ada firman di Yakobus 3 mengatakan, dari mulut yang sama tidak mungkin keluar kutuk dan berkat, ya. Artinya kalau kita mengeluarkan kata-kata kutuk, itu berarti urusannya itu lain lagi. Ya, kalau kita mengeluarkan kata-kata berkat, maka kita akan diberkati. Nah, kata-kata yang mengeluarkan kata-kata kutuk itu biasanya akan masuk ke alam maut, ya, dan itulah nanti akan yang disebut kematian kekal. Lalu kita punya misi adalah ready to rapture, ya, siap untuk rapture, ya, dan artinya kita mempersiapkan diri untuk rapture, ya. Banyak orang mungkin tahu rapture itu kapan, ya, atau maksudnya tahu kira-kira ya tahun berapa, ya, itu bisa diketahui. Karena apa? Karena memang Bapak Yahweh itu memberikan manusia itu hikmat, ya. Makanya dikatakan ada firman Adon Yeshua Mashiach mengatakan rupa langit dapat engkau ketahui, ya, tetapi tanda-tanda zaman engkau tidak mengetahui. Artinya apa? Kita bisa mengetahui yang namanya tahun, ya. Tahun artinya tahun kedatangan, ya. Kita tahu. Bahkan juga kalau dikatakan kalau untuk bulan, dikatakan kita tahu kapan waktu menabur, kapan waktu menuai. Itu bicara bulan, ya. Jadi artinya manusia itu diberi hikmat untuk mengetahui tahun dan bulan kedatangan Adon Yeshua HaMashiach untuk rapture, ya. Memang betul dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu hari dan waktunya. Itu bicara hari dan waktu, jam berapa itu tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita sudah tahu tahun dan bulan, artinya kita bisa mempersiapkan diri. Cuma yang menjadi masalah adalah banyak orang tidak tahu bagaimana mempersiapkan diri. Banyak saya lihat itu di komen-komen kita mengatakan, ya, cukup dengan menyebut nama Adonai Yeshua HaMashiach di rapture, ya, itu tidak benar, ya. Karena nama Adonai Yeshua HaMashiach itu harus kita lakukan juga dafarnya, ya, dafar Adonai Yeshua HaMashiach, bukan cuma kita pakai namanya saja, ya. Makanya kita harus memahami, ya, mengenai rapture, ya. Dan saya sudah menyampaikan ini di beberapa khotbah di awal-awal ibadah kita, ibadah YRH Ministry, ya, mengenai persiapan rapture dan juga mengenai apa yang harus kita persiapkan, ya. Itulah visi dan misi kita, ya. Lalu kita masuk ke hierarki Samaim, ya. Di Samaim itu ada yang namanya tahta, ya. Tahta itu disitulah duduk YRH Echad, Yahweh Yeshua Ruach Kodes yang adalah satu, ya. Lalu mempelainya, kitalah mempelai Hamashiach. Jadi kita itu posisinya di tahta Elohim, ya. Makanya kemarin waktu ada renungan atau khotbah mengenai mempelai Hamashiach itu di atas nabi,
dan di atas rasul, bahkan dikatakan di atas orang benar, ya. Artinya apa? Artinya mempelai itulah ditahta. Nabi itu tidak ditahta, ya. Rasul juga tidak ditahta, ya. Jadi tahta itu istilahnya masih available, khususnya buat mempelai, ya. Jadi inilah yang sudah dirancangkan oleh Bapa Yahweh sejak sebelum permulaan dunia. Dia sudah menyediakan tempat untuk mempelainya di tahta, ya. Itu sangat dahsyat sebenarnya, ya. Tapi kita manusia-manusia di zaman akhir ini ya tidak mengerti, ya. Tidak mengerti bagaimana bisa masuk ke Samaim, ya, bisa masuk ke surga, tidak mengerti. Mereka hanya memikirkan hal-hal di dunia ini, ya. Dalam arti, ya, saya ingin di dunia hidup bahagia, terus kalau mati masuk ke surga, ya, masuk ke Samaim. Padahal mempelai itu tidak mati, ya, tidak mengalami kematian, ya. Itu yang harus kita pahami. Lalu di tahta itu ada metrai, ada perjamuan, ada urapan kudus, ada keluarga kudus, dan juga hidup di Samaim, ya. Metra itu bicara baptisan, ya. Banyak orang mungkin pro dan kontra juga mengenai baptisan, ya. Kita YRH Ehad dibukakan mengenai baptisan yang untuk mempelai kudus itu adalah pentahiran, ya. Itu saya dibukakan pentahiran. Karena apa? Karena saya melihat penyembah-penyembah Bapa Yahweh ini punya banyak versi mengenai baptisan. Ada baptisan pertama, ya, ada baptisan pembaharuan, ada baptisan peneguhan, ya. Semuanya tidak ada tertulis, ya. Yang ada sebenarnya baptisan. Baptisan itu adalah dikubur di dalam kematian Adoni Yeshua Mashiach dan dibangkitkan dalam kemuliaannya. Itu yang harus kita pahami, ya. Dikubur dalam kematiannya artinya dosa-dosa kita dikuburkan, lalu kita dibangkitkan dengan kekudusan, ya. Cuma bedanya adalah ketika kita pentahiran, ya, kita dikuduskan, maka kita melakukannya 7 kali, ya. Artinya itulah yang diperlihatkan kepada saya dari mulai tahun 2008, ya, sudah 16 tahun, ya. Artinya ini dikonfirmasi langsung dari Samaim, ya. Makanya dulu waktu saya diperlihatkan gitu, saya tidak mengerti, ya, karena saya dulu masih memanggil nama yang lama, ya. Dalam hati saya, buat apa Bapak Yahweh memberikan saya penglihatan seperti ini? Itu yang melihat bukan saya, tetapi orang-orang yang melihat saya ketika saya melakukan pentahiran. Ya, jadi mereka itu 16 tahun yang lalu, sejak 2008 sampai 2012. Ya, ketika saya melakukan pentahiran bersama dengan beberapa orang yang saya tahirkan di Sungai Yordan waktu itu. Dan mereka melihat banyak malaikat mengelilingi saya ketika melakukan itu. Ya, itu lebih dari 10 kali. Saya berjubah berkilau-kilau dan di atas kepala saya ada burung merpati bercahaya, yaitu Ruach Kodes. Dan itu ada fotonya juga. Di atas kepala saya ada Ruach Kodes. Bayangkan itu 16 tahun yang lalu sudah diperlihatkan, padahal saya dulu masih menyembah nama yang lama. Artinya apa? Saya tidak mengerti. Tidak mungkin saya bikin kesaksian di depan, istilahnya dulu tempat saya yang lama, tempat ibadah saya yang lama, tidak mungkin saya memberikan kesaksian seperti itu. Wah, waktu saya pentahiran saya dikawal malaikat, ini yang melihat ini, dan sebagainya. 10 kali, lebih dari 10 kali misalnya, kan. Artinya apa? Artinya orang-orang pasti akan ketawa. Kamu bicara apa kamu? Pasti penyembah-penyembah yang dulu pasti akan mengetahui saya. Makanya saya sekarang baru mengerti kejadian 16 tahun yang lalu itu ternyata untuk hari ini, ya, untuk di zaman akhir. 16 tahun kemudian di tahun 2024 saya baru mengerti, ya, apa yang saya lihat 16 tahun yang lalu. Saya baru mengerti sekaranglah gunanya. Makanya kemarin saya konfirmasi apakah saya perlu melakukan baptis pertama, baptis pembaruan, baptis peneguhan. Tapi saya di Adoni Yeshua Mashiach mengatakan
engkau melakukan yang sudah engkau lakukan, dan aku berkenan dengan apa yang engkau lakukan. Itulah yang disampaikan kepada saya. Makanya kita untuk baptisan kita di YRH adalah pentahiran untuk mempelai kudusnya. Ya, ini yang harus saya sampaikan. Ya, ini hal yang baru karena baru bulan ini saya dibukakan rahasia ini. Ya, banyak orang mungkin tidak setuju, tidak apa-apa, ya, karena memang seperti saya bilang, untuk menjadi mempelai Hamasiah ini tidak gampang, ya, tidak gampang. Kita saja kalau mau masuk ke suatu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, itu susah masuknya, susah. Apalagi masuk ke, misalnya ada BUMN, itu juga susah, tidak gampang. Atau masuk ke tempat-tempat yang bergengsi, ya, itu tidak gampang, ya. Artinya itu orang-orang yang memang khusus mempersiapkan diri. Ya, begitu juga kita untuk masuk ke Samaim menjadi mempelai pada saat rapture itu tidak gampang, tidak ada random, tidak ada istilahnya wah nanti juga bisa kok. Memang banyak orang diberi penglihatan mengenai rapture, ya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa rapture. Ya, mereka berusaha membongkar, melihat kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, melihat lagi kitab suci yang lain, yang mungkin misalnya karangan Septuaginta atau lihat yang lain juga. Bagaimana caranya rapture? Itu kalau tidak dibukakan tidak akan tahu. Ya, tidak akan tahu. Mau kayak gimana pun tidak akan tahu. Sama seperti yang saya sampaikan, kalau kita mau masuk ke suatu perguruan tinggi, meskipun kita sudah mempersiapkan diri, tetapi kalau kita tidak mempersiapkan secara non-teknikal, itu pun belum tentu masuk. Ya, karena apa? Karena ya seperti tadi ada yang namanya persiapan-persiapan yang tidak kita ketahui. Ya, terutama kita harus menjaga hati juga, menjaga pikiran dan juga menjaga perkataan. Ya, dan orang juga tidak tahu seperti yang saya sampaikan beberapa setiap khotbah renungan. Ketika kita melakukan suatu kesalahan atau dosa, itu bagaimana mengampuninya itu tidak gampang. Ya, jadi kita itu bukan lagi istilahnya pengampunan dosa, tetapi kita pengudusan. Karena pengampunan dosa itu belum tentu dikuduskan. Tetapi kalau kita sudah dikuduskan, berarti semua dosa kita sudah diampuni. Cuma bagaimana caranya kita dikuduskan? Itu banyak orang tidak tahu. Ya, itu yang harus kita pahami. Itulah mempelai, ya. Makanya tadi itu yang pertama yang ditahta adalah mengenai metrai, baptisan yang benar dan kudus, ya. Lalu kita bicara perjamuan, menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yesus Hamasiah. Ini juga banyak pro dan kontra, ya. Perjamuan ini bicara sebenarnya perjanjian darah, ya. Darah Adon Yesus Hamasiah sudah tercurah di atas kayu salib, itulah yang menjadi perjanjian kita. Makanya kita melakukan menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yesus Hamasiah. Banyak pelayanan yang mengikuti pengajaran nabi-nabi dalam arti mengikat perjanjian dengan nabi-nabi, perjanjian nabi. Artinya begini, mereka mengklaim bahwasanya pelayanan mereka itu adalah pelayanan nabi ini, ya. Mereka tidak menyadari, mereka mengucapkannya, ya. Perjanjian nabi ini. Artinya apa? Artinya nabi itu zaman dulu itu ya belum ada perjanjian darah, belum ada yang namanya perjanjian darah Adon Yesua. Ya, belum ada. Jadi mereka tidak mungkin di rapture, ya. Bahkan nabi juga tidak ada yang di rapture, ya. Begitu juga rasul tidak ada yang di rapture, ya. Makanya kita selalu menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yesus Hamasiah. Maka dikatakan barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia tidak akan mati. Ya, dia akan hidup kekal di dalam kerajaan Samaim. Itu yang harus kita pahami, ya. Kalau kita juga mengikuti Torah, sama. Ya, Torah itu banyak penyembah Bapa Yahweh mencoba menjalankan Torah. Ya, artinya apa? Artinya dia mencoba menggenapi Torah, padahal Torah sudah digenapi oleh Adon Yesus Hamasiah. Ya, dia coba menggenapi.
dia melakukan macam-macam. Tetapi dia tidak pernah menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach. Dia menyatunya cuma sekali setahun, sekali sebulan, sekali seminggu gitu ya. Tapi mengikat perjanjian dengan Torah, ya artinya apa? Makanya ada firman mengatakan orang yang melakukan Torah, ya dengan sempurna itu tempatnya di Samaim adalah tempat yang paling rendah, ya. Mempelai itu tempat paling tinggi, itu yang harus kita pahami, ya. Makanya tidak ada orang yang melakukan Torah itu bisa masuk ke tahta Elohim, tidak ada, ya. Makanya kenapa orang Israel tidak berani menyebut nama Yahweh, nama yang kudus? Karena mereka tidak kudus. Mereka bukan mempelai kudus. Kita tuh mempelai kudus. Kita punya otoritas untuk menyebut nama Yahweh. Ya. Bukan berarti penyembah Bapa Yahweh terus menyebut nama Yahweh mereka kudus. Tidak, belum tentu. Karena mereka sendiri tidak pernah menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach. Ya. Jadi artinya mereka tidak kudus. Makanya mereka tidak berani menyebut nama Yahweh. Ya, itu Mesianik Israel seperti itu. Ya, ada lagi yang mengklaim, wah yang dirapture pertama kali bangsa Israel. Makanya saya selalu mengatakan, coba dengar ya setiap apa yang saya sampaikan dari awal sampai kemarin atau juga hari ini ya. Artinya apa? Artinya apa yang saya sampaikan itulah semua yang saya saksikan selama 36 tahun. Ya, selama 36 tahun dan itu diperbaharui setiap Sabat oleh Bapak Yahweh, diperbaharui. Ya, hal-hal yang tadi tidak saya mengerti, yang dulunya itu maksudnya apa? Adonai Yeshua saya bilang. Akhirnya saya dibukakan, oh maksudnya begitu. Makanya kemarin itu muncul mempelai Hamasyiah itu di atas nabi dan rasul. Ya, itu baru dibukakan kemarin. Tetapi kejadiannya sudah berapa puluh tahun lalu. Tapi baru kemarin saya dibukakan, ya. Ketika saya pertama kali dibawa ke Samaim itu, saya masuk ke ruang perjamuan di surga, ya. Di situ saya baru dibukakan. Lalu ada yang namanya juga urapan kudus. Ini kita bicara minyak kudus, minyak zaitun, ya. Artinya apa? Minyak kudus ini juga merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Karena apa? Karena minyak kudus inilah yang Adonai Yeshua Hamashiach perkenankan. Kenapa diperkenankan? Karena banyak orang, ya, mungkin dia hidupnya singkat, ya. Seperti saya pernah cerita, dia sakit keras, ya, dan dia juga mungkin tidak mengenal Bapak Yahweh, ya. Tetapi dia diambang kematian, ya. Saya diperlihatkan juga seperti itu ya, dan itu sudah banyak yang kami hantar ya masuk ke Firdaus dengan minyak kudus, ya. Artinya apa? Ketika dia sudah dalam kondisi kritis, kondisi yang tidak memungkinkan, ya. Ketika kita berdoa, kita kuduskan dia dengan minyak kudus, dan ketika dia dipanggil, dia itu langsung masuk ke Firdaus, ke Samaim, ya. Makanya kenapa minyak kudus ini penting, ya, bukan sekali-sekali, tidak. Seperti kita, kalau kita mau bersih, selalu kita harus bersih luar dan dalam. Ya, setiap hari kita mandi, setiap hari kita sabunan, gosok gigi. Ada nggak orang yang mandi atau sabunan sekali setahun? Tidak ada. Atau orang makan, minum sekali setahun? Tidak ada. Itu tidak mungkin hidup kalau orang seperti itu, ya. Artinya apa? Itulah yang harus kita lakukan, ya, supaya kita tetap kudus, ya. Dan jangan kau mengatakan, wah, percaya Adonai Yeshua Mashiach kan sudah sudah menebus kita di atas kayu salib. Ya kita tinggal berdoa sudah, semuanya dihapus dosa kita. Tidak seperti itu. Ya, apa artinya perjanjian darah? Kau harus tahu apa arti perjanjian darah. Baca firman, ya. Ada firmannya. Jadi bukan berarti engkau percaya Adonai Yeshua Mashiach terus langsung kau di rapture, engkau tidak pernah melakukan apapun. Ya. Engkau, ya, saya berdoa tiap hari. Mungkin 10 kali satu hari saya berdoa, atau bahkan mungkin 100 kali saya berdoa tiap hari di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach.
Ya, apakah itu menjamin kau di rapture? Tidak. Ya, apalagi kau tidak pernah melakukan perjamuan, tidak pernah menguduskan dengan minyak kudus, ya, tidak mungkin. Ya, lalu yang berikutnya adalah di tahta itu adalah keluarga kudus. Ini juga sama, ya, keluarga kudus kita tetap harus menjaga hubungan yang baik dengan keluarga kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Ya, karena apa? Karena jangan sampai kita menghakimi orang. Ya, maka dikatakan firman mengatakan jangan kau menghakimi supaya kau tidak dihakimi dengan ukuran yang kita buat, ya. Jadi kita harus menjaga kekudusan, ya, terhadap keluarga dan juga orang-orang di sekitar. Lalu berikutnya adalah hidup di surga. Ya, ini juga kita harus taat dengan yang namanya firman Yahweh, yaitu firman yang membuat kita bisa ke Samaim, ke surga. Ya, jadi di surga itu ada aturannya, ya, bukan berarti kita suka-suka kita. Saya sudah menyembah Bapak Yahweh kok, saya bisa masuk ke Samaim, saya bisa di rapture. Siapa bilang? Tidak sesederhana itu, ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi 5 inilah yang ada di tahta. Lalu kita lihat juga mengenai hierarki malaikat Samaim, malaikat surga. Jadi di situ ada malaikat tahta, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat. Ya. Jadi yang jatuh itu, yang menjadi setan atau Lucifer atau HBS atau apapun namanya itu adalah level di malaikat tahta. Ya, itu cherubim. Ya, itu ada firmannya, ya. Tetapi malaikat di bawahnya ini juga jatuh. Karena apa? Karena mengikuti fallen angel ini. Ya, jadi dia ikut, makanya semuanya jatuh. Makanya nggak usah heran kalau ada pimpinan yang jatuh, maka semua anak buah yang mengikutnya pasti jatuh. Ya, itulah yang namanya hierarki. Hierarki itu dia akan mengikuti dari atas ke bawah. Ya, jadi kalau kita tidak punya hierarki, ya, tidak punya apa yang kita pedomanin, ya itu kita bisa seperti orang yang salah arah. Ya, memang benar. Mereka mengatakan, iya, saya kan mengikuti Adonai Yeshua Mashiach. Iya, mengikutinya seperti apa? Ya, ini saya punya kitab kok, saya punya kitab suci, saya bisa baca dari sini, saya bisa mengikutinya. Betul, bisa, seperti itu bisa. Tapi makanya dikatakan kita tuh harus menjaga yang namanya hubungan persekutuan. Ya, itu penting. Baik secara offline maupun online, ya, itu harus kita jaga hubungan persekutuan. Dan itu harus ada yang istilahnya mengarahkan, ya. Di dunia saja kalau orang sekolah itu ada yang mengarahkan, ada pimpinan, ada guru, dan ada pembimbing, ya. Itu saja struktur dunia saja kita patuh. Ya, coba kita lihat orang-orang yang lulus dari pendidikan. Mereka adalah orang-orang yang tertib, orang-orang yang melakukan tata cara atau melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan. Coba kalau mereka tidak sekolah atau apa, mereka pasti berantakan. Rata-rata seperti itu. Ya, karena apa? Karena mereka tidak dibimbing, tidak dituntun. Jadi kalau ada orang juga yang mengatakan, wah saya bisa kok ibadah sendiri, saya bisa kok ini sendiri, itu tidak ada yang menuntun. Saya di Ruach HaKodes yang menuntun saya. Banyak orang ngomong seperti itu. Betul, kalau memang kita memang dekat dengan Ruach HaKodes, tahu Ruach HaKodes itu siapa. Tetapi kalau kita tidak tahu, tidak kenal dengan Ruach HaKodes, karena di alam roh ini, nanti kita akan masuk ke alam roh, ya, supaya kita tahu di alam roh ini penguasanya itu luar biasa, ya, luar biasa penguasanya, ya, dan dialah yang menguasai manusia selama ini. Makanya pernah ada khotbah saya mengatakan 8 miliar manusia ini sebenarnya lebih memilih masuk ke alam maut daripada masuk ke Samaim. Hampir 100% manusia ini sebenarnya memilih masuk ke alam maut. Ya, ini bukan omongan saya, ya, tapi ini yang terjadi, ini yang diperlihatkan. Saat ini ada miliaran manusia ada di neraka, disiksa, ya. Kenapa bisa? Ya bisa. Coba saja lihat hidup kita, bagaimana?
Apakah kita memang bisa masuk ke surga atau ke Samaim? Belum tentu. Itu ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi malaikat di surga tadi itu hierarkinya ya. Lalu kita masuk ke latar belakang ya, historical, nama yang benar dan kudus ya. Jadi nama yang benar itulah nama Yahweh, ya Bapa Yahweh. Sekarang di dunia itu sudah banyak ya dibukakan ya gereja-gereja besar baik itu di Amerika maupun di Asia ya. Itu dibukakan nama Yahweh ya. Saya pernah dengar tuh, the real name of our Father is Yahweh. Ya, itu salah satu pendeta besar ya di Amerika menyebut begitu. Tetapi yang sangat disayangkan, dia tidak menyebut nama Yesua, ya, dia menyebut nama yang lain. Tapi nama Yahweh dia agung-agungkan. Dia bilang the real name of our Father is Yahweh. Tetapi of the Son of Father, the different name. Ya, itu yang sangat disayangkan ya. Hanya nama Yahweh yang diperlihatkan, tetapi nama Yesua tidak diperlihatkan. Ya, itu berbahaya ya. Makanya Yahweh itu adalah Yod He Waw He yang belum digenapi. Ya, lihat paku, lihat tangan. Sementara Yesua itulah yang menggenapi nama Yahweh. Lihat paku, hancurkan tangan. Ya, bukan bahasa lain. Bahasa lain itu tidak ada artinya. Orang memaksa. Ya, bahasa lain itu dipaksa sama dengan nama Yesua. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kalau engkau mendengar ya khotbah saya pada hari ini, engkau harus belajar. Ya, nama lain itu tidak sama dengan Yesua. Artinya saja sudah beda. Ya, jangan disama-samakan. Jangan dibilang nama lain itu Yod Sin Waw Ayin. Ya, itu tidak sama. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Yahweh dan Yesua itu gematria Ibraninya sama, itu 8. Artinya kudus atau dipisah. Ya, dipisahkan. Itu artinya kudus. Nama lain itu tidak memiliki arti. Ya, yang maksudnya tidak memiliki arti surga, ya, arti samain. Lalu penggenapan firman Yahweh ya, itu mengenai kelahiran dan kematian ya. Yesua Yod Sin Waw Ayin itu lahir tanggal 15 Tisri. Ya, nanti tahun ini kita rayakan sekitar tanggal bulan Oktober ya, minggu kedua, antara minggu kedua dan ketiga. Ya, itu 15 Tisri. Itu tepat pada hari raya Sukkot atau Pondok Daun ya, sesuai dengan Imamat 23. Dan inilah yang disebut penggenapan. Kenapa? Karena waktu lahir Yesua itu dia tidak Maria dan Yusuf tidak mendapati tempat penginapan karena pada saat itu adalah hari raya Sukkot, Pondok Daun. Jadi orang-orang Yahudi Israel dari seluruh dunia itu pulang ke Yerusalem, Bethlehem maupun juga Nazaret dan kota-kota di Israel ya, mereka tidak mendapati tempat penginapan karena merayakan hari raya Sukkot, Pondok Daun. Makanya mereka, Maria dan Yusuf tidak mendapati tempat penginapan sehingga Maria harus bersalin di kandang domba. Itulah yang sebenarnya. Kalau nama lain itu lahirnya 25 Tevet ya. Artinya apa? Tidak ada tanggal itu yang namanya hari raya besar di Israel, di Yahudi tidak ada. Jadi artinya tidak mungkin penginapan penuh. Ya. Masa tidak ada hari raya kosong penginapan, masa bersalin di kandang domba, kan aneh. Ya, itu yang harus kita mengerti. Itu mengenai kelahiran dan kematian. Ya, kematian Adon Yesua itu pada tanggal 14 Nisan pada saat hari raya
Pesah, Paskah. Jadi bukan kebangkitan, Paskah. Paskah itulah kematian Yesua. Ya, itu Pesah itu adalah hari di mana bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Ya, itu yang sebenarnya yang pertama sekali dan digenapi oleh Adoni Yeshua Mashiach. Dia disalib pada tanggal 14 Nisan, hari kematiannya itu pada hari Rabu, dan dia bangkit hari Sabtu, hari Sabat, tanggal 17 Nisan pada saat hari raya Yom Habikurim atau hari raya buah sulung. Ya, itu yang harus kita mengerti. Sementara nama yang lain itu meninggalnya, matinya hari Jumat, bangkit hari Minggu, dan tidak ada apapun, bukti apapun tidak ada, ya, baik dari sisi penanggalan, ya, kenapa bisa tanggal sebegitu, karena itu bukan dari Israel yang sebenarnya, ya, tetapi dari tempat lain. Jadi artinya apa? Kelahiran dan kematiannya saja sudah beda, berarti orangnya itu tidak sama, ya, berbeda. Lalu berikutnya adalah nama Yesua, itu berasal dari Samaim atau surga, karena malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Ya, makanya tadi nama Yesua itu bahasa Ibrani, Yosin Waw Ayin. Nama lain aja sebenarnya bukan berasal dari huruf Yod, ya, Y, bukan, tapi berasal dari huruf I, IE. Itu yang harus dipahami, IE. Ya, jadi kalau disambung itu Y, ya, tapi bukan Y, bukan Yod. Makanya nama Yesua dan nama lain itu tidak sama, ya, itu yang harus kita pahami. Jadi itulah kenapa YYRH Ministry itu memuji, menyembah YYRH Echad, karena itulah dasarnya, ya. Jadi supaya kita mengerti, banyak orang mungkin pernah dibawa ke Samaim, ke surga, tapi belum tentu diperlihatkan nama yang benar. Karena saya juga 2 kali dibawa ke surga, saya tidak tahu nama yang benar. Baru ketiga kali saya baru tahu. Ya, jadi itu yang harus kita pahami, ya. Jangan kau membangga-banggakan kau pernah ke surga, terus engkau mengklaim nama yang benar itu nama yang lain, ya. Saya mengatakan hati-hati berbicara, ya, hati-hati berbicara, karena setiap perkataan kita itu direkam oleh malaikat maut. Ya, perkataan kita yang sia-sia itu akan direkam oleh malaikat maut. Ya, tidak ada gunanya, ya, karena tidak pernah ada klaim-klaiman seperti itu di dalam Samaim. Ya, Bapak Yahweh itu sangat baik, ya. Itu yang harus kita pahami, ya, mengenai nama Yesua dan nama lain itu tidak sama. Ya, kita akan masuk ke dapur Elohim pada sore hari ini. Berkat apakah yang ada di alam roh? Ya, saya ambil dari Matius 28 ayat 18, Matius 4 ayat 8 sampai 10, dan Efesus 6 ayat 12. Ya, mempelai Adoni Yeshua Mashiach, kita bangkit berdiri, kita baca kitab Matius 28 ayat 18. Ini satu ayat saja yang saya tampilkan. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di Samaim dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Adoni Yeshua Mashiach. Ini Matius 28 ayat 18 adalah bicara ketika Adon Yeshua Mashiach itu mau berpisah dengan murid-muridnya. Dia mau terangkat ke Samaim, ya, ke surga. Jadi dia berkata segala otoritas di Samaim dan di bumi. Ya, kalau di dalam terjemahan yang dulu itu segala kuasa di Samaim dan di bumi diberikan kepadaku. Ya, di sini saya akan rangkum dulu, ya. Ada beberapa kata yang harus kita definisikan dulu, ya, mengenai alam roh, ya.
Jadi alam roh itu ternyata kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu banyak jenisnya. Ya, ada alam gaib, ada alam astral, ada alam baka, ada alam akhirat, dan ada alam arwah. Ya, itu luar biasa. Sebenarnya sama itu sebenarnya. Sama-sama di alam roh. Ya, ini saya ambil ya dari KBBI. Alam gaib itu adalah alam yang berada di luar jangkauan manusia biasa, tempat makhluk halus dan tenaga yang luar biasa. Itu alam gaib menurut KBBI. Lalu ada lagi namanya alam astral, alam tempat roh halus atau roh yang sudah meninggal. Ya, sebenarnya sama ini ya. Lalu alam baka, tempat kekal roh atau zat hidup manusia yang telah meninggal atau di akhirat, ya, itu alam baka. Lalu alam akhirat lain lagi, alam sesudah kehidupan di dunia, itu beda lagi. Lalu ada namanya alam arwah, alam tempat arwah berada sesudah orang meninggal, ya, itu alam arwah. Jadi banyak lagi, sebenarnya ada, kalau nggak salah saya ada lebih dari 10 itu mengenai alam roh yang sejenis dengan alam roh, ya. Tapi ini saya ambil 5 saja karena kita tidak membahas itu ya secara definisi. Lalu ada lagi yang namanya otoritas, ya. Tadi katakan segala otoritas di Samaim dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Otoritas ini juga dalam KBBI itu artinya kekuasaan yang sah yang diberikan ya kepada lembaga dalam masyarakat, atau juga itu merupakan hak untuk bertindak, kekuasaan atau wewenang, ya, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain, ya, itulah otoritas, kuasa, wewenang, ya. Jadi Adoni Suamasya diberi wewenang atau memiliki kuasa dari Samaim, dari Bapa Yahweh, ya, itu artinya otoritas. Lalu kita lihat juga definisi mengenai berkat. Berkat itu adalah karunia Tuhan menurut KBBI, ya, karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Ya, semoga Tuhan melimpahkan berkatnya kepada kita. Itu orang sering mengucapkan kata-kata seperti itu. Atau juga doa restu, pengaruh yang baik, mendatangkan selamat dan bahagia dari orang yang dihormati atau dianggap suci, seperti orang tua, guru, pemuka agama. Itulah namanya berkat menurut KBBI. Lalu kita membuat definisi mengenai alam roh, otoritas, dan juga berkat, ya. Alam roh itu saya definisikan adalah suatu dunia di luar dunia nyata, atau dunia roh atau alam roh, di mana semua roh berkumpul dan hidup menurut aturannya di alam roh sesuai dengan kehendak penguasa alam roh, ya. Jadi sebenarnya yang tadi dikatakan ada alam gaib, alam supranatural, alam baka, alam arwah, alam apapun itu sama. Ya, itu tempat berkumpulnya roh. Yang mau itu katanya di alam bawah, di alam kubur, di udara atau dimanapun itu sama. Ya, itulah dunia roh. Ya. Jadi alam roh ini bukan tempatnya Ruach HaKodes. Ya, itu yang harus kita pahami. Ruach HaKodes itu tempatnya hanya di Samaim, sekalipun dia bisa di mana saja. Ya, sama seperti misalnya seorang petinggi negara, dia tempatnya ada di istana. Bisa nggak dia datang ke tempat yang gelap atau misalnya ke tempat yang kumuh? Bisa. Dia bisa datang. Kapan saja dia bisa datang. Ya, seperti presiden kita yang sering masuk ke tempat-tempat rakyatnya gitu ya, itu bisa kapan saja. Tetapi dia tidak tinggal di tempat rakyatnya, tidak. Dia tinggal di tempat istana. Ya, begitu juga Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggalnya di Samaim, di surga. Ya, dia bukan tinggal di alam roh. Itu yang harus kita pahami. Karena banyak penyembah Bapa Yahweh ini saya tidak mengerti, ya. Dia membuat suatu terobosan mengenai alam roh, tapi dia sendiri tidak tahu apa arti alam roh, dan dia sendiri belum pernah masuk ke alam roh, ya.
Kalau saya berkali-kali saya masuk alam roh, jadi saya tahu alam roh itu seperti apa. Ya. Lalu kita lihat juga apa arti otoritas. Ya, otoritas itu adalah suatu tindakan atau keputusan yang diambil dan dilakukan oleh pemilik kekuasaan berdasarkan kasih karunia ataupun ketegasan dari pemilik otoritas. Ini juga harus kita pahami ya, apa arti otoritas. Lalu berkat juga adalah suatu tindakan atau keputusan berdasarkan kasih karunia ataupun ketegasan dari pemilik otoritas untuk diberikan kepada penerimanya atau penerima berkat. Ya, inilah tiga hal ini yang ada hubungannya dengan judul kita hari ini adalah berkat apakah yang ada di alam roh. Ya, tadi berkat sudah ada, alam roh sudah ada. Artinya berkat apakah itu berarti yang memberikan berkat ini yang punya otoritas, yang punya kuasa. Ya. Lalu kita akan lihat mengenai ayat yang tadi kita baca ya. Jadi di situ dikatakan Yesua mengatakan bahwa segala otoritas di samai dan di bumi sudah diberikan kepada Yesua ya. Jadi ketika dia sudah menggenapi, dia sudah mati di atas kayu salib, dia sudah bangkit ya, dan dia akan naik ke surga pada saat itu, artinya dia sudah menggenapi dan semua otoritas di samai dan di bumi itu ada di tangan Adon Yesua HaMashiach. Ya, itu yang harus kita pahami. Lalu di ayat yang Matius 4 ayat 8-10 itu Satan mengatakan jika ingin memiliki kerajaan dunia dan kemuliaannya, maka manusia harus sujud menyembahnya. Tetapi firman Yahweh berkata supaya semua menyembah Yahweh. Ya, ini waktu Adon Yesua HaMashiach dicobai di padang gurun. Ya, jadi Satan waktu itu mengatakan kalau kamu menyembah aku, kerajaan dunia dan kemuliaannya akan berikan kepadamu. Itu yang ditawarkan Satan kepada Adon Yesua HaMashiach. Ya, waktu dia berpuasa dan dia dicobai ya, setelah dia hampir menyelesaikan puasanya waktu itu ya. Dia dicobai oleh Satan atau oleh ya diterjemahannya juga oleh iblis ya. Dan artinya oleh fallen angel lah gitu ya. Itu yang di Matius 4 ayat 8 dan 10. Lalu di Efesus 6 ayat 12 juga dikatakan pertarungan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia, kegelapan, penghulu-penghulu yang jahat ya. Jadi artinya apa? Di alam roh ini ada pertarungan, ada pertempuran ya. Jadi yang kita tidak lihat ini itu banyak pertempuran di alam roh. Kenapa? Karena saya sendiri mengalami pertempuran tersebut. Ya, saya mengalami aniaya di alam roh. Ya, cuma orang menganggap remeh. Ya, artinya begini. Ya, mempelai Adon Yesua HaMashiach kita semua. Ya, ketika orang itu sudah mati, ya ini yang harus kita pahami. Maka roh dan jiwa kita itu keluar dari tubuh kita. Ya, tubuh fisik kita ini tertinggal di dunia nyata. Ya, roh kita, jiwa kita keluar. Artinya apa? Berarti kita masuk ke alam roh. Ya, kita masuk ke alam roh dan di alam roh itu kita akan bertemu dengan roh-roh macam-macam. Termasuk dengan penguasa alam roh. Ya. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa di alam roh. Ya, banyak orang mungkin berpikir, wah nanti ketika saya mati, nanti roh saya bisa kita bisa berkomunikasi ya, bisa berhubungan seperti di dunia. Ya, banyak orang mengasumsikan kalau masuk di alam roh, dia akan hidupnya itu seperti di dunia. Dia bisa berkomunikasi, bisa saling bercengkrama, saling pegang tangan atau macam-macam gitu ya, seperti hidup di dunia nyata. Itu tidak ya, tidak benar ya. Makanya saya bilang artinya begini, kalau di alam roh itu kita itu ya tidak bisa berbuat apa-apa karena kita menyentuh tubuh kita saja kita tidak bisa ya. Di awal-awal kematian kita itu kita masih bisa melihat orang-orang yang hidup ya, cuma kita tidak bisa pegang mereka. Kita mau pegang begini seperti pegang angin. Bisa kita panggil misalnya
Kalau yang meninggal tuh suaminya kita panggil, dia masih bisa melihat istrinya. Mah, kata gitu. Tapi istrinya tidak tahu, ya. Mah. Loh, kok istri saya diam saja? Dipegang-pegang, disentuh begini tidak tersentuh. Ya mana kita orang hidup kan, kalau dipegang tidak ada yang nyentuh kita kan, kita nggak tahu kita dipegang kan, disentuh. Itu ya. Tetapi penguasa alam roh itu punya kuasa, ya, dia bisa mencengkeram kita, dia bisa menangkap kita, dia bisa menghajar kita, bahkan dia bisa menusuk-nusuk kita, memotong-motong tubuh roh kita, dia bisa. Itu yang harus kita pahami. Jadi makanya jangan ada orang yang sombong meskipun mungkin badannya kekar, badannya hebat, kuat, anti benda tajam misalnya, bahkan mungkin 1 juta peluru tidak bisa tembus ke tubuhnya, tapi ketika dia masuk ke alam roh, habislah dia. Ya, nggak ada guna yang kau punya tubuh kekal. Ya, di alam roh itu kayak kerupuk gitu ya, nggak bisa berbuat apa-apa, disiksa. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, jadi jangan bermain-main dengan yang namanya hidup. Ya, di alam roh itu kita nggak bisa apa-apa. Ya, jangan engkau menyombongkan diri. Ya, apalagi dengan pengetahuan kita yang singkat ini, yang sedikit, ya, seolah-olah kita sudah mengerti semua daftar Elohim. Tidak, ya. Makanya saya bilang pengetahuan kita ini terbatas, ya. Kalau kita tidak disingkapkan kebenaran, kalau kita tidak disingkapkan rahasia, baik di rahasia samaim maupun rahasia alam roh, itu apa yang kita baca itu, yang kita mengerti itu, ya sepertinya itu baru 50%, ya. Cobalah saya bilang 50%, karena 50% lagi itu dari penyingkapan, ya. Atau bahkan mungkin cuma 20%, apalagi kita yang mungkin orang Indonesia, ya, yang mungkin bahasa Ibraninya cuma secuil-secuil, kita mau mencoba membuka rahasia yang besar, ya. Padahal rahasia besar itu hanya bisa disingkapkan, baru kita mengerti. Kalau tidak disingkapkan, kita tidak mungkin kita mengerti. Sekalipun kau baca buku-buku apa aja yang kau baca juga tidak akan kau mengerti. Ya, seperti yang saya sampaikan ya tadi itu mengenai misalnya mengenai baptisan, ya, mengenai perjamuan, mengenai minyak, ya, minyak kudus. Ya, itu kalau tidak disingkapkan, kita tidak mengerti. Kita baca pun dari Kejadian sampai Wahyu, masalah tadi itu 3 tadi, baptisan, perjamuan maupun juga masalah minyak kudus, itu kita tidak tidak memahami dengan sempurna. Kita hanya memahami kulit-kulitnya saja. Sehingga akhirnya kita memiliki, wah saya percaya kok, saya sudah ditebus. Ya percaya kita seperti apa? Contohnya begini, ya saya kasih contoh mengenai percaya itu begini. Saya misalnya seorang yang melamar pekerjaan, ya. Kalau saya sudah masuk dalam suatu pekerjaan, misalnya saya bekerja di BUMN-A, gitu ya, BUMN-A, ini BUMN terkenal. Karena saya sudah merupakan bagian dari BUMN ini, jadi saya tahu aturan-aturan yang ada di BUMN ini. Ya. Tetapi kalau orang yang tidak mengerti, dia akan bilang begini, wah saya percaya saya bisa masuk ke sana. Ya, padahal misalnya dia, ya maaf, ini misalnya dia SD saja tidak lulus, padahal mau masuk BUMN itu harus S1 misalnya. Saya percaya saya bisa masuk ke BUMN-A itu. Tapi dia tidak tahu persyaratannya apa, harus S1. Dia masih punya SD, ijazah SD, atau mungkin SMP, atau mungkin SMA, atau mungkin D3. Artinya apa? Ketika dia melamar, ya saya pernah dulu berapa tahun di HRD ya. Jadi ketika saya lihat itu begitu lamarannya langsung dilihat pendidikan SMA itu langsung dibuang, ya langsung dilempar itu lamaran itu, karena tidak akan diproses, yang diproses itu yang S1. Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi supaya kita mengerti. Begitu juga untuk ke Samaim, ya. Ketika kita mengklaim kita bisa masuk Samaim, padahal kita sendiri tidak cukup secara rohani, secara iman, ya kita tuh masih nggak ngerti apa-apa, tetapi kita udah merasa lebih hebat
daripada Bapa Yahweh itu sendiri, daripada Elohim itu sendiri. Saya yakin kok saya sudah ditebus gitu ya. Saya yakin saya sudah ditahirkan, saya sudah dikuduskan. Belum tentu. Ya. Karena apa? Karena kalau ya seperti saya bilang tadi, kalau nama kita belum pernah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan, ya itu nggak mungkin kita bisa menjadi mempelainya. Karena mempelai ini sebenarnya sudah ditetapkan sejak sebelum dunia ada. Sementara orang-orang yang mendapat kasih karunia itu adalah orang-orang yang nantinya masuk ke Firdaus, ke bumi baru, bukan Yerusalem baru. Itu yang harus kita pahami. Inilah sebenarnya rahasia yang tidak ada orang tahu. Sekalipun dia pernah ke Samai, pernah ke neraka, dia tidak tahu apa itu bumi baru, apa itu Yerusalem baru, dia tidak tahu. Dia hanya mengklaim saya bisa masuk Yerusalem baru, saya bisa masuk rapture. Padahal tubuh rohaninya saja itu tidak bertumbuh. Paham ya maksudnya? Makanya kan kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Masih, berarti pertumbuhan kita itu menjadi sempurna. Ya rohani kita sempurna, menjadi dewasa rohani sehingga kita bisa menjadi mempelai. Tapi kalau kita pertumbuhannya saja tidak bertumbuh, kita masih tetap bayi. Bagaimana mungkin bayi bisa jadi mempelai? Bagaimana mungkin kita di rapture? Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke Samaim? Sementara kita mengklaim, wah ini kita cuma ngomong doang, darah Adonis Masih sudah menghapus dosa saya. Betul. Itu dosa untuk umat manusia yang percaya. Apa yang disebut dengan yang percaya? Yang percaya bukan cuma sekedar percaya, ya, tetapi dia harus percaya, harus ada yang namanya sesuatu yang konkret. Seperti tadi itu, saya mau masuk ke BUMNA, saya harus percaya saya bisa masuk, tapi harus ada konkretnya. Di situ jelas-jelas dibikin S1. Saya cuma lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA. Bagaimana mungkin saya bisa masuk ke sana? Kita harus meningkatkan kualitas kita supaya kita bisa menjadi S1. Menjadi orang yang berpengetahuan, orang yang memiliki hikmat dari Samaim. Itu yang harus kita pahami. Jadi tidak serta-merta ya kita menyembah nama Bapa Yahweh, Adonis, Masih, Wiro Kodes itu langsung kita pasti di rapture, belum tentu ya. Itu yang harus kita pahami ya. Dan tidak juga kita istilahnya gagah-gagahan mengklaim wah ini kami di sini pasti di rapture ya. Betul, kita pasti di rapture kalau kita melakukan yang tadi itu. Tapi kalau kita tidak melakukannya, bagaimana mungkin kita di rapture? Ya, kalau kita sudah ikat perjanjian misalnya kan, saya bekerja perjanjian di BUMNA tadi, tapi saya tidak melakukan perjanjian yang saya tanda tangani. Saya disuruh masuk kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Saya disuruh berpakaian seragam A pada hari Senin, seragam B hari Selasa dan sebagainya. Tapi saya tidak melakukan itu. Kira-kira perusahaan itu ini enggak sama saya? Membiarkan saya terus bekerja di situ enggak? Pasti tidak. Saya akan dipecat, diusir. Kamu tidak mematuhi peraturan, kamu tidak mengikuti perjanjian yang kamu tanda tangan. Kamu keluar saja dari sini. Pasti bosnya ngomong begitu. Begitu juga kita, ya. Kalau kita sudah mengikat perjanjian darah dengan Adonis Masih, tetapi kita tidak melakukan firman-Nya, percuma, ya. Kita akan dibuang. Makanya di Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu, enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Itulah yang dijawab oleh Bapa Yahweh Adonis Masih. Ketika orang mengklaim dirinya bisa masuk ke Samaim, ya, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, dan itu dan sebagainya. Ya, tapi itu harus kita pahami, ya. Makanya kalau kita mengerti ya rahasia alam roh, kita akan tahu betapa tidak gampang masuk ke Samaim itu. Ya, itu yang harus kita pahami. Lalu ciri-ciri yang kita bisa dapat adalah manusia itu ingin mendapat berkat, ya. Baik itu kekayaan, materi, kesehatan, jasmani, kesuksesan, dan juga kebahagiaan. Dan itu juga secara umum supaya dapat dinikmati, dilakukan, ya, dan juga dengan umur panjang, ya. Itulah yang diinginkan manusia itu dengan berkat, ya. Lalu ciri-ciri khususnya adalah manusia itu ingin mendapat berkat dengan cara
Pertama, dia memuliakan Sang Penciptanya. Lalu bekerja keras melalui pekerjaan, baik itu melalui bisnis, usaha, dagang, dan sebagainya. Lalu menjaga kesehatan, ya, dengan kesembuhan, ya, supaya jika dia sakit, supaya apa? Supaya dia bisa tetap bekerja, ya, supaya berkatnya tetap ada, ya. Lalu dia meraih prestasi dalam bekerja, sehingga dia bisa naik gaji, naik pangkat, naik jabatan, ya. Lalu juga dia harus menjaga kerukunan, ya, hidup rukun antar keluarga dan antar sesama. Lalu yang berikutnya adalah umur panjang supaya dapat menikmati berkat tersebut. Inilah mengenai berkat, ya. Tadi itu mengenai alam roh yang tadi itu, ya. Artinya begini, yang menjadi pertanyaan, makanya judul kita berkat apakah yang ada di alam roh, ya. Nah, ini saya lanjutkan dulu sedikit, ya. Bagaimana berkat itu kita peroleh? Jadi berkat itu ada dua jenis, ya, berkat umum dan berkat khusus, ya. Ini harus kita pahami. Berkat umum itu sudah tersedia. Itulah berkat yang diberikan kepada semua manusia, ya, sekalipun dia tidak percaya Bapa Yahweh. Itulah namanya musim, cuaca, udara, angin, kesehatan yang normatif, ya. Itu adalah berkat yang sudah tersedia. Jadi artinya misalnya sekarang ini musim panas di Jakarta. Semua kita, baik yang percaya maupun tidak percaya, kita mengalami sama-sama musim panas, atau musim dingin, atau musim menanam, musim menabur, menuai, itu sama. Kita menerima berkat yang sama, ya. Tapi berkat khusus itu harus diminta, dimohonkan, ya. Itulah berkat yang diberikan hanya kepada manusia tertentu, seperti keselamatan masuk samaim atau masuk surga. Ini berkat khusus, ya. Jadi tidak bisa berkat umum ini istilahnya membuat orang itu bisa masuk ke samaim, tidak bisa. Ya, ini harus ada berkat khusus. Lalu bagaimana berkat itu kita peroleh? Ya, berkat umum itu manusia dapat mengambilnya di alam roh. Ini harus kita pahami, ya. Mengambil berkat dari alam roh harus melalui penguasa alam roh, ya. Lalu berkat di alam roh yang adalah merupakan berkat rampasan, ya. Itu juga ada berkat khusus yang ada di alam roh, tetapi itu merupakan berkat rampasan, ya. Ini yang harus kita pahami. Kalau berkat khusus adalah berkat yang hanya diberikan kepada manusia tertentu, seperti keselamatan kekal, dibangkitkan dari kematian, dan lain-lain. Ini berkat khusus, ya. Jadi ini supaya kita pahami, ya. Jadi berkat umum tadi itu semua manusia, baik yang percaya maupun tidak percaya, itu akan menerima berkat yang sama. Ya, makanya kalau mempelai-mempelai Adonis Masih pernah mendengar, ya, ada orang mengatakan, mungkinkah orang ini bisa sembuh dari penyakit kanker misalnya. Ya, kita nggak usah bicara masalah kekayaan, ya. Kekayaan itu terlalu tanda kutip, ya, relatif. Nanti kata orang bilang, wah, dia kaya, itu berkatnya bukan dari samaim, misalnya, itu berkatnya dari tempat lain, ya, atau gimana, ya, itu normatif. Tapi yang ingin saya lebih spesifik, ya, berkat kesembuhan. Misalnya ada kanker, ya, penyakit kanker. Apakah alam roh bisa memberikan kesembuhan kepada penyakit kanker? Bisa. Ya, sekali lagi saya katakan bisa. Bagaimana caranya? Jadi begini, ya, mempelai Adonis Masih. Sebenarnya kesembuhan itu hanya berasal dari samaim. Ya, kesembuhan dulu, ya. Beda kematian, lain lagi. Kesembuhan itu hanya berasal dari samaim. Kesembuhan dan kehidupan. Jadi ketika seseorang penyembah Bapa Yahweh minta disembuhkan, berdoa dari samaim, ya, itu langsung yang namanya malaikat Rafael itu akan turun dari samaim membawa berkat kesembuhan. Ya, itu harus kita pahami. Dia akan turun dari samaim membawa berkat kesembuhan untuk orang ini. Ya, tetapi di dalam kehidupannya mungkin orang ini masih mencela-menceli, ya, masih ragu-ragu atau apa,
Sehingga akhirnya apa? Berkat tadi itu yang diturunkan, biasanya tuh malaikat Rafael itu menurunkan berkat itu dia membawa pasukan. Pasukan yang banyak gitu ya, turun dari Samain. Karena orang ini doanya makin melemah, ya, tidak lagi bertalu-talu seperti awal dia minta kesembuhan. Lama-lama dia mungkin berpikir, udahlah, mungkin saya memang harus sakit, saya tidak ada gunanya saya berdoa. Banyak orang seperti itu. Akhirnya karena doanya lemah, ini malaikat ini pada undur, ya, yang membawa berkat kesembuhannya dia undur di udara. Ya, mungkin tadinya pasukannya 1000, tiba-tiba berkurang menjadi 50, menjadi 10, bahkan cuma malaikat Rafael sendiri. Rafael itu adalah penghulu malaikat, ya. Artinya dia cuma sendiri membawa berkat kesembuhan tadi. Misalnya kanker getah bening gitu ya. Karena ini tinggal disembuhkan sebenarnya. Begitu dia malaikat Rafael ketemu misalnya dengan orang sakit kanker getah bening itu langsung sembuh dia sebenarnya. Tetapi karena tinggal malaikat Rafael sendiri yang membawa berkat ini, itu sudah dipantau oleh penguasa di udara. Penguasa di udara ini sangat banyak, ya, miliaran. Bayangkan satu malaikat Rafael berhadapan dengan miliaran penguasa alam roh. Pasti kalah malaikat Rafaelnya. Jangan ada orang bilang, wah masa malaikat surga kalah, malaikat sama kalah. Ya, karena kita tidak mengerti situasi alam roh, jadi kita meremehkan, ya. Itu berkat tadi itu dirampas di udara. Ya, ini harus kita pahami, ya. Jadi Bapak Yahweh itu kalau dia sudah memberikan berkat kesembuhan, ya, dia tidak tarik. Ya, jangan ada orang mengatakan, wah itu dia nggak sembuh, Bapak Yahweh tarik lagi berkatnya. Nggak ada. Ya, kalau Bapak Yahweh sudah kasih berkat kesembuhan, itu pasti berkat itu harus artinya sudah keluar dari Samain berkat itu. Dan Bapak Yahweh tidak akan tarik itu berkat. Ya, itulah dirampas di alam roh berkat itu. Berkat kesembuhan dari kanker getah bening, contohnya ya tadi ya. Dan bukan itu saja, banyak semua penyakit-penyakit, kesembuhan-kesembuhan yang itu dirampas semua. Misalnya dari kanker getah bening, dari kanker paru-paru, dari kanker usus atau kanker apapun ya. Itu akhirnya dikumpulkanlah di alam roh. Ini untuk siapa? Ini untuk orang-orang yang menyembah ke alam roh. Ya, saya tidak usah sebut kepercayaan mana saja yang menyembah di alam roh, ya. Artinya apa? Ketika mereka menyembah ke alam roh, ya, alam roh itu biasanya kalau orang meminta berkat dari alam roh itu pada saat tengah malam plus minus 2 jam dari jam 00, ya, karena disitulah mereka biasanya berdoa, ya. Ini harus kita pahami. Jadi ketika mereka berdoa minta kesembuhan untuk penyakit A misalnya kan, dia berdoa ke alam roh dan penguasa alam roh akan memberikan kesembuhan dari penyakit A ini. Nih, saya kasih. Makanya kalau pernah kita dengar ya ada seseorang sembuh, padahal dia bukan penyembah Bapak Yahweh. Sembuh nggak dia? Sembuh. Itu diambil dari alam roh, berkat rampasan namanya. Ya. Sebenarnya mereka tidak bisa sembuh sebenarnya, tapi karena itu berkat rampasan mereka sembuh. Tetapi memang bedanya kesembuhannya adalah kesembuhan yang sementara. Dan nggak lama dia langsung meninggal. Ya, banyak saya perhatikan begitu. Sembuh sementara langsung nggak lama kemudian meninggal. Ya, nggak sampai setahun rata-rata saya lihat. Ya, itu langsung meninggal. Itu ketika kondisinya itu sudah kritis ya, bisa sembuh langsung, bisa. Artinya apa? Begitu juga yang lain. Ya, kalau kita mau berkat materi juga gitu, dirampas oleh penguasa alam roh, dibawa ke alam roh, langsung orang yang menyembah ke dia itu langsung diberikan berkat tersebut, berkat materi tersebut. Ya, itu yang terjadi di alam roh. Ya. Terus ada pertanyaan, Pak, kita kan berdoa dalam nama Yahweh. Ini yang saya tidak habis pikir dengan penyembah Bapak Yahweh. Dikit-dikit nama Bapak Yahweh bisa ke alam roh, bisa. Betul bisa, tetapi bukan begitu caranya.
Kita kalau menyembah Bapa Yahweh itu tidak ada yang namanya jam-jam tertentu. Harus tengah malam plus minus 2 jam, dari tengah malam, nggak ada. Kalau kita sudah mengatur doa seperti itu berarti kita berdoa ke alam roh, bukan berdoa ke Bapa Yahweh, bukan berdoa ke Samaim. Itu harus kita pahami. Jadi kalau kita sudah memanggil atau kita sudah berdoa pada waktu-waktu tertentu, apalagi waktu-waktu tengah malam, ke alam roh, sekalipun kita menyebut Bapak Yahweh, itu malah setannya senang, dia dipanggil Bapak Yahweh. Kamu mau minta apa? Kamu panggil saya Bapak Yahweh. Saya mau minta ini, kekayaan, saya mau minta kesembuhan, ya sudah, saya kasih nanti kamu kesembuhan. Dikasih, kekayaan dikasih. Tetapi itu bukan dari Bapak Yahweh. Itu harus kita pahami. Apalagi kita tidak pernah melakukan firman-Nya. Kita menyatu saja dengan Dia. Ya, sekali waktu, sekali berapa periode gitu istilahnya. Bukan menyatu sering, tidak. Bagaimana mungkin itu berkat dari Bapak Yahweh? Kita mengklaim itu berkat dari Bapak Yahweh. Itu nama berkat rampasan. Dan itu yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Karena ketika kita mengambil berkat rampasan tersebut, apalagi kita mengambil sesuatu dari yang dari alam roh, ya, dan kita memanggil penguasa alam roh itu sebagai Bapak Yahweh, itu berbahaya, ya. Itu bisa dikategorikan juga sebenarnya menghujat, ya. Cuma kita tidak menyadari itu, dan itu harus dituntaskan pengampunannya, ya. Tidak, jadi banyak saya lihat nih penyembah Bapak Yahweh dengan gampang sekali mengatakan, wah, saya sudah minta ampun kok, saya sudah berdoa kok. Selesai begitu saja. Oh ya sudah. Kalau bisa berdoa begitu diampuni ya nggak apa-apa. Karena levelnya level pengampunan masih bukan level pengudusan. Beda ya, level pengampunan dengan pengudusan. Itu yang harus kita pahami. Jadi berkat-berkat di alam roh itu, terutama berkat-berkat mukjizat itu adalah berkat rampasan. Hanya berkat bangkit dari kematian tidak ada di alam roh. Ya, karena kehidupan itu hanya dari Samaim. Ya, kalau ada orang misalnya kayak Adoni Suamasya membangkitkan orang mati, itu hanya dari Samaim, tidak ada dari alam roh. Makanya kalau ada yang mengatakan di dalam komen mengatakan nabi palsu, membuat mukjizat di zaman akhir, ya, tidak ada nabi palsu yang bisa membangkitkan orang mati. Sekali lagi saya sampaikan, ya, tidak ada ya yang bisa membangkitkan orang mati, tidak ada, berkat dari alam roh. Ya, itu harus kita pahami ya. Jadi kita harus mengerti. Jadi kalau kita sudah mengerti, jangan lagi kita coba-coba berdoa seperti itu. Ya, itu berbahaya. Ya, itu bisa dikategorikan menghujat. Ya, menghujat Roh Kudus. Karena itu Bapak Yahweh. Kita panggil Bapak Yahweh itu roh. Dan itu sulit, ya, pengampunannya sulit. Ya, saya tidak tahu bagaimana cara pengampunan yang bisa ya, tetapi artinya jangan kita lagi coba-coba. Ya, kalau kita sudah mengikat perjanjian darah dengan Adoni Suamasya, kita harus berdoa khusus kepada Dia, ya, ke Samaim, ya, bukan ke yang lain, ya. Itu, ya. Lalu itu tadi ya mengenai berkat umum dan berkat khusus. Nah, ini kita coba lihat apa saja yang kita hadapi di udara, di alam roh. Ya, di situ ada hierarki alam roh ya, ada fallen angel. Ya, ada hierarki malaikat Samaim ya. Ini komparasinya ya, perbandingannya. Jadi penguasa alam roh itu levelnya itu di tahta. Ya, sama dengan serafim, kerubim. Lalu otoritas itu sama dengan malaikat kekuatan. Penghulu itu sama dengan penghulu juga ya. Malaikat kerajaan ya, atau malaikat utusan. Lalu roh-roh jahat itu sama dengan malaikat-malaikat kecil, ya, malaikat-malaikat yang level paling bawah. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi di alam roh itu ada namanya kayak penguasa itu ada Lucifer, ada naga, ya, ada Satan. Ya.
itu penguasa ya. Jadi naga itu apapun bentuk dan namanya tetap naga ya, itu tetap Satan ya. Mau itu warnanya merah, putih, hijau, biru, seperti warna-warna pelangi, itu sama. Karena apa? Karena dia sudah memiliki nama. Ya, baca di kitab suci. Naga itu bicara naga tua, itu setan. Ya, jadi tidak ada naga itu berkedok Bapak Yahweh, tidak ada. Ya, hati-hati ya di dalam menyingkapkan sesuatu, apalagi mengklaim ya. Lalu yang disebut dengan otoritas juga sama, itu dewa-dewi ya, dewa-dewa Baal ya, HBS ya, levelnya juga di kekuatan. Lalu penghulu-penghulu juga ya, seperti Beelzebul Legion, itu penghulu ya, di roh-roh jahat ya. Kalau di ini Gabriel ya, di malaikat Samaim itu Gabriel, itu satu level mereka ya. Lalu roh-roh jahat itu yang menyerupai, ada kalau roh-roh jahat ada roh-roh yang menyerupai orang mati. Jadi banyak orang kadang-kadang diberi mimpi ya, wah saya didatangi nih sama ini saya ya, dia bilang apa gitu, padahal itu sebenarnya bukan orang yang mati tadi. Karena apa? Antara orang mati dengan orang hidup sebenarnya tidak lagi hubungan, itu sudah dipisahkan ya. Jadi kita yang berhubungan itu bukan dengan keluarga kita yang sudah mati sebenarnya, kecuali ada hal-hal yang sifatnya kayak Samaim, itu betul diperlihatkan Samaim. Tapi kalau diperlihatkan dia ada misalnya contohnya begini, kalau orang-orang indigo ya, ini saya kasih tahu, orang-orang indigo itu dia punya karunia melihat ya. Dan dia lihat tuh ada makhluk gitu kan, anak kecil gitu ya, main-main di situ ya. Itu sebenarnya bukan orang itu, orang yang meninggal itu. Makanya kadang-kadang coba perhatikan tuh, ada orang indigo tuh ngomongnya begini, iya saya sudah mati, saya dulu bunuh diri. Kan lucu ya, orang ini ngomong dia sudah bunuh diri, tapi dia ada di situ. Kalau orang bunuh diri itu langsung masuk ke alam maut. Ya, tidak mungkin dia berkeliaran di alam roh sambil ngobrol-ngobrol gitu dengan orang-orang punya kemampuan indigo. Itu tipu daya setan, ya, nggak ada. Atau kita mengklaim, wah itu, apalagi kalau bentuknya misalnya orangnya gagah seperti malaikat, ya, tapi dia ngomongnya aneh. Wah itu Bapak Yahweh itu, wah dikit-dikit Bapak Yahweh. Ini hati-hati ya, berbahaya. Jadi kita harus memahami ya, apa saja yang dihadapi di udara. Lalu kita lihat lagi, apa pertarungan di alam roh itu, ya. Di sini penguasa itu levelnya sangat tinggi ya. Itulah roh-roh agamawi. Anti Hamasyah itu ada di penguasa. Roh-roh kekacauan dan pemecah belah itu ada di penguasa. Ya. Dia menguasai miliaran manusia. Penguasa ini menguasai miliaran manusia. Lalu roh-roh otoritas, ya, itu roh-roh peperangan, roh-roh kekuasaan, roh-roh politik, ekonomi, sosial, budaya, roh-roh sakit penyakit, roh-roh susu coklat, roh-roh terorisme, itu ada di otoritas. Ya, itu levelnya tinggi. Lalu penghulu itu kebanyakan itu adalah seperti roh-roh percabulan, perjinahan, roh-roh perceraian, roh-roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, dan lain-lain itu ada di level penghulu di udara. Makanya kalau kita berjamuan kita tolak penguasa otoritas penghulu. Nah, kalau roh-roh jahat itulah roh-roh kesurupan. Ya, tadi yang indigo yang melihat makhluk-makhluk halus. Ya, inilah yang ada di udara. Ya, jadi kita jangan bermain-main dengan alam roh. Ya, apalagi kita mengklaim alam roh itu tempatnya Bapak Yahweh memberikan berkat. Hati-hati. Ya, itu tidak bisa seperti itu. Karena itu berbahaya ya. Nah, jadi itulah yang harus kita pahami, apa yang akan terjadi ya apabila kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya, terutama di alam roh.
Lalu kesimpulannya adalah alam roh adalah alam di mana tempat berkumpulnya roh-roh, baik roh manusia, penguasa alam roh, sampai ke roh-roh jahat dan roh-roh kegelapan. Manusia menerima berkat umum dan berkat khusus. Ya, itu tadi yang kita sudah bahas. Jadi berkat yang kita terima itu ada berkat umum dan berkat khusus. Berkat umum sudah tersedia di dunia ini, seperti tadi ya, iklim, cuaca, musim, udara atau angin, cahaya matahari, air, dan sebagainya. Itu yang sudah tersedia. Jadi mau orang percaya maupun orang tidak percaya, itu menerima berkat yang sama. Tetapi berkat khusus hanya diperoleh dengan cara meminta dan memohon kepada Elohim, dan kita harus taat kepadanya. Berkat khusus juga ada di alam roh. Ini disebut berkat rampasan, atau berkat yang dicuri di udara oleh penguasa alam roh dari Samaim, yang dibawa oleh malaikat Samaim, yang tadinya diberikan kepada orang yang memohon kepada Yahweh Elohim. Ini tadi yang saya sudah cerita. Jadi ada juga berkat khusus tadi, seperti kesembuhan ya, dari kanker, itu bisa diambil dari alam roh. Tetapi biasanya itu tidak bertahan lama. Ya. Lalu berkat khusus diantaranya adalah keselamatan untuk dapat masuk ke Samaim. Juga berkat khusus lainnya adalah kebangkitan orang mati. Nah, jadi ini berkat khusus, salah satu yang dahsyat sekarang adalah berkat khusus mengenai rapture. Ya, ini berkat khusus rapture ini tidak sembarangan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, tidak sembarangan. Rapture ini adalah berkat yang sangat khusus. Ya, hanya orang-orang yang sudah ditetapkan untuk bisa di rapture. Ya, makanya sekarang ini jumlahnya belum genap. Nanti ketika genap jumlahnya, Adoni Suamasia turun dari Samaim. Kapan itu? Segera. Ya, ini berkat khusus yang luar biasa. Hanya Bapak Yahweh Adoni Suamasia Wiruah Kodes yang tahu berkat ini. Dan makanya seperti yang kita baca beberapa waktu yang lalu mengenai penyingkapan rahasia, ya, hanya YYRH Echad yang menyampaikan rahasia itu kepada manusia secara pribadi. Ya, tidak ada yang namanya penyingkapan itu diberitakan semuanya, tidak. Ya, karena manusia ini sebenarnya seperti yang kita ketahui, kita ini jatuh ke dalam dosa, dan sebenarnya keselamatan itu sebenarnya untuk mempelainya, ya, itu yang sudah ditetapkan sejak sebelum dunia ada. Yang baru ketika Adoni Suamasia datang, itulah yang namanya kasih karunia. Makanya orang-orang yang baru percaya di situ, termasuk sebenarnya Abraham itu adalah kasih karunia. Bangsa Israel itu adalah kasih karunia, bukan mempelai. Sekali lagi saya sampaikan, bangsa Israel itu keselamatannya adalah kasih karunia. Dia bangsa pilihan karena kasih karunia Bapak Yahweh kepada Abraham. Tetapi dia bukan mempelai. Beda, ya. Mempelai itu sudah ditetapkan sejak sebelum dunia ada. Sejak sebelum malaikat ada, mempelai sudah ditetapkan. Makanya Efesus 1 ayat 4 itu kita baca, Israel bukan di situ, bukan di Efesus 1 ayat 4. Ya. Kita sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Ya, tetapi ketika Bapak Yahweh datang ke dunia ini, dia melihat Abraham itu taat, makanya dia berbelas kasihan. Makanya Bapak Yahweh bersumpah, aku akan menyelamatkan keturunanmu. Ya, makanya disebut di Roma itu dikatakan sisa-sisa Israel yang diselamatkan. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, jadi jangan orang mengklaim, wah itu kan bangsa pilihan, betul. Tetapi itu semacam puzzle, ya. Puzzle itu semacam sesuatu yang dirangkai, ya. Jadi Torah itu ataupun perjanjian nabi-nabi itu puzzle-puzzle yang belum sempurna. Nah, tetapi kalau kita hubungkan dengan puzzle yang arahnya mulai dari
sejak sebelum dunia, sejak sebelum malaikat diciptakan, sampai kepada kekekalan, kerajaan 1000 tahun dan juga Yerusalem baru, itu kalau dirangkai semua, itu kelihatan. Ya, kelihatan benang merahnya. Ya, makanya orang, ya seperti saya bilang itu, pengetahuan kita ini terbatas. Ya, kita mempelajari kitab suci itu mungkin cuma, ya taruhlah paling tinggi seperti saya bilang tadi 50%. Sebenarnya tidak sampai 50%, mungkin cuma 10%. 90%-nya itu adalah penyingkapan. Ya. Makanya seperti yang saya sampaikan, miliaran manusia itu ada di neraka. Kalau mereka bisa mengolah kitab suci itu 90%, tidak mungkin manusia itu miliaran masuk ke neraka. Tidak mungkin. Apalagi kalau sesembahannya sudah benar. Tidak mungkin. Ya. Itu yang harus kita pahami. Ya. Makanya kita harus hati-hati, ya. Jangan kita menginikan ego kita. Wah, saya sudah ini kok, saya sudah dikuduskan. Bagaimana cara engkau dikuduskan? Engkau saja hatinya sudah keras. Ya, engkau saja sudah tidak percaya. Ya. Tidak percaya dengan apa yang Adoni Yeshua Mesya sudah sampaikan. Ya sudah, itu urusan sendiri. Ya, jangan nanti mengatakan, waduh, saya sudah ini kok. Kayak yang kemarin-kemarin yang pernah ikut kita, sekarang dia keluar dengan menghina lagi. Ya, itu hati-hati. Ya, sulit engkau diselamatkan kalau sudah seperti itu. Sulit. Ya, jangan bermimpi masuk samain dengan rapture, jangan, nggak mungkin, kemungkinannya sangat kecil. Meskipun ada kemungkinan ya, meskipun cuma 1%, tetapi itu sangat kecil. Kalau tidak dari hati kita, kalau tidak dari diri kita untuk memperbaikinya, ya tidak mungkin engkau diselamatkan, apalagi di rapture, itu tidak mungkin. Ya, itu yang harus kita pahami ya, mempelai-mempelai Adoni Yeshua Mesya, supaya kita tahu bahwasanya berkat yang kita peroleh adalah berkat dari Samaim langsung. Sementara kalau kita berdoa dari alam roh itu berkat rampasan, bukan berkat langsung dari Bapa Yahweh. Ya, itu yang kita peroleh pada Sabat hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Bapa Yahweh, Besem Adoni Yeshua Mesya Wirua Kodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga yang kekal. Haleluya. Amin. Ya. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Engkau yang sudah menyingkapkan rahasia alam roh pada kami mempelai kudus-Mu. Biarlah Bapa Yahweh, apa yang kami dengar, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah-buah 30, 60 bahkan sampai 100 kali ganda. Dan biarlah Bapa Yahweh, kami semua mempelai kudus-Mu, Adoni Yeshua Mesya yang di RH Ministry, supaya kami tetap setia kepadamu, tetap kudus di hadapan-Mu, dan supaya kami mau mendengarkan apa yang Kau sudah sampaikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah dalam kehidupan kami nama Bapa Yahweh, nama Adoni Yeshua Mesya, nama Ruach Kodes dipermuliakan sampai selamanya. Dan sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adoni Yeshua Mesya melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adoni Yeshua Mesya. Dan kami semua siap masuk ke Samaim pada saat rapture, berkumpul bersama-sama-Mu Adoni Yeshua Mesya pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Zebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut tubuh dan darah-Mu Adoni Yeshua Mesya, kami sambut minyak kudus-Mu. Haleluya, amin.